Selamat sore pemirsa, senang sekali bisa menjumpai Anda di edisi perdana Special Report, sebuah program yang membahas secara mendalam beragam isu di tengah-tengah masyarakat. Bersama saya Diandra Kembahang. Pemirsa, saat ini warga Lampung dihebohkan dengan adanya akun grup Facebook bernamakan Forum Gay Bisex Remaja Universitas Lampung. Sikap warga kampus hijau Unila pun terbelah. Sebagian besar mahasiswa menentang keberadaan akun forum gay tersebut. Namun ada juga yang menilai keberadaan forum komunitas ini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lalu bagaimana Rektorat dan masyarakat Lampung menyikapi keberadaan akun Facebook Forum Gay Bisex Remaja Unila ini? Bagaimana pula tanggapan para aktivis hukum dan HAM di Provinsi Lampung? Berikut spesial report Gay Masuk Kampus Unila selengkapnya. Pemirsa, saat ini warga Lampung dihebohkan dengan adanya akun grup Facebook bernamakan Forum Unila Gay Bisex Remaja Universitas Lampung. Sikap mahasiswa pun terbelah. Ada yang menilai grup ini sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun banyak juga yang menentangnya. Secara diam-diam, ternyata ada komunitas gay dan remaja biseksual yang diduga berasal dari Universitas Lampung. Sebuah grup di media sosial Facebook memiliki nama Forum Unila Gay Bisex Remaja Universitas Lampung. Grup tertutup ini memiliki 149 anggota dan seorang pengurus. Tidak ada keterangan tentang tujuan dibentuknya grup, namun diduga akun ini menjadi media informasi dan berbagi foto komunitas mahasiswa Unila yang gay dan biseksual. Sikap mahasiswa pun terbagi. Ada yang membiarkan grup asal tidak melanggar hukum, namun ada juga yang menolak keberadaannya karena takut akan mempengaruhi mental. Kalau menurut saya sih itu kebebasan mereka ya Mas. Kalau misalkan masalah LGBT itu kan emang dari dirinya sendiri memang merasa agak nggak sesuai dengan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kalau memang masyarakatnya pada setuju ya kalau menurut saya nggak masalah, karena itu kan hak asasi mereka masing-masing. Mengkhawatirkan sekali gitu ya. Sebenarnya kan banyak gitu wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat maupun hobinya gitu. Contohnya seperti di UKM pusat sendiri itu sudah tersedia di gedung Geraha Kemahasiswaan. Nah di FEB Unila juga sudah disediakan oleh Pak Dekan di gedung Student Center, itu sudah disediakan berbagai UKM untuk mahasiswa menyalurkan hobinya. Tapi kenapa malah nyasar ke sana gitu kan, sangat mengecam atau tidak respect dengan forum tersebut seperti itu. Kaget juga ya, istilahnya di Unila kok ada gitu untuk akun seperti itu. Kalau saya juga baru tahu ini istilahnya kalau ada akun untuk LGBT itu sendiri. Kalau untuk yang di Brawijaya emang sempat ngelihat kemarin di sosial media. Kalau itu ada sekitar hampir ratusan atau ribu ya, udah cukup banyak. Tapi kalau barusan tadi ditunjukin saya lihat baru ratusan. Semoga ini akun ini istilahnya bisa jangan sampai lah ramai istilahnya orang yang bergabung, sedangkan padahal LGBT sendiri itu kan ya tidak banget. Munculnya grup ini mengundang perhatian dari masyarakat. Apalagi Indonesia juga tidak mengakui hubungan atau pernikahan oleh kaum LGBT. Pemirsa, keberadaan akun grup Facebook komunitas LGBT Unila mengagetkan pihak Rektorat. Rektorat Unila bahkan akan mengambil langkah hukum karena menilai pencantuman nama Unila telah mencemari nama baik institusi. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan grup Facebook Forum Unila Gay Bisex Remaja Universitas Lampung muncul. Namun, keberadaan grup ini menghebohkan masyarakat Lampung. Grup yang beranggotakan 149 orang ini menampilkan profil foto yang vulgar. Kebanyakan foto tersebut merupakan kaum lelaki yang bertelanjang dada. Bahkan dalam grup tersebut juga terdapat kumpulan foto pria bertelanjang dada dengan nama Laskar Pria Istimewa. Munculnya akun ini mengejutkan kampus. Rektorat Unila akan menginvestigasi keberadaan akun. Unila akan menempuh jalur hukum karena keberadaan akun Facebook yang membawa nama alma mater merupakan bentuk pencemaran nama baik. Terus terang saya baru saja tahu ya
ada akun bahwa bisek atau gay mengatasnamakan Unila. Saya kira ini suatu pencemaran nama baik Unila ya. Unila tidak pernah melegalkan ada masalah pribadi-pribadi, mau ini urusannya silakan sendiri, urusan pribadi. Tapi dengan membawa nama Universitas Lampung, Unila, dalam akun itu justru akan merugikan Unila, karena Unila tidak pernah melegitimasi itu. Rektorat juga akan menindak tegas bila terbukti ada keterlibatan pegawai universitas maupun mahasiswa dalam grup LGBT tersebut. Unila memastikan tidak ada ruang untuk LGBT di kampus hijau ini. Dan munculnya komunitas atau grup LGBT di media sosial dinilai sebagai salah satu strategi untuk menunjukkan eksistensi golongan ini. Kaum LGBT di Indonesia masih menyadari jika masyarakat umum menolak keberadaan mereka. Sementara pihak kampus dinilai sebagai tempat yang paling ideal untuk berbicara tentang kebebasan dan toleransi. Keberanian kaum LGBT menunjukkan diri di medsos tidak lepas dari reaksi negatif warga tentang keberadaan LGBT. Mereka memanfaatkan dunia maya supaya lebih aman saat berkomunikasi dengan sesama kaum LGBT. Sosiolog dari Universitas Lampung, Sindung Haryanto, juga menilai jika penggunaan medsos oleh kaum LGBT sebagai strategi untuk menunjukkan bahwa kelompok mereka tetap ada. Dan kampus dipilih karena lembaga ini dipandang sebagai tempat ideal untuk berbicara tentang kebebasan dan toleransi. Kampus ini dilihat sebagai institusi yang memiliki tingkat demokratisasinya tinggi, tingkat toleransinya tinggi terhadap perbedaan. Jadi ketika suatu komunitas itu eksis di kampus, itu harapannya mereka juga akan mendapatkan eksistensi di luar kampus. Jadi begini, kalau di kampus pun yang orangnya berpendidikan, orangnya yang toleran, itu tidak toleransi misalnya terhadap LGBT, apalagi di dunia kampus. Aktivitas LGBT juga sempat terjadi di Unila. Pada November 2015, Unila dikabarkan menjadi tuan rumah seminar LGBT. Namun kegiatan ini batal karena tidak mendapatkan izin dari kampus. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait topik gay masuk kampus Unila ini bersama dengan dua orang narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama adalah Bapak Wakil Rektor 3 Unila, Bapak Profesor Karomani, MSI. Selamat sore, Prof. Sore. Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, senang sekali bisa hadir di studio pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, pemirsa, narasumber kita adalah seorang sosiolog, Dr. Bartoven Vivit Nurdin. Apa kabar, Ibu? Selamat sore. Selamat sore, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa membahas topik kita pada petang hari ini. Sebenarnya sensitif, namun juga penting ya? Penting, oke. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ke topik ini, kita akan jeda sejenak dulu untuk Komrik, tetaplah di Special Report. Terima kasih Anda masih di Special Report. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tentang gay masuk kampus Unila bersama dengan dua orang narasumber kita dari Universitas Lampung. Yang pertama saya mau ke Profesor dulu. Prof, Unila menolak gay dan sejenisnya masuk kampus, tegas begitu ya? Bisa dijelaskan, Prof? Ya, kita cukup kaget dengan berita ini, tetapi kita sepakat jajaran universitas menolak kehadiran gay di kampus. Karena itu tidak ada di dalam organisasi lembaga kemahasiswaan. Dari hampir 200 organisasi lembaga kemahasiswaan, tidak ada organisasi itu. Dan saya kira itu barangkali hanya mengatasnamakan mencari sensasi saja, supaya menambah heboh barangkali ya. Oke, saya kira Unila tegas menolak kehadiran ini. Unila tegas menolak. Ya. Oke, saya mau ke Bu Vivit dulu, Bu. Kita tahu bahwa dunia online, dunia Facebook, begitu ya, dunia maya adalah dunia yang tidak terbatas, siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa masuk ke situ gitu. Nah, bagaimana sebenarnya dari pihak kampus sendiri membatasi hal ini atau mungkin bisa menelusuri ini lebih dalam lagi? Ya, baik. Kalau soal media sosial, tentu kampus tidak punya
akses ya untuk menutup orang mau tulis apa saja. Tapi kaitannya dengan pencatutan Universitas Lampung? Nah itu dia, jadi begini, mereka ini kan sekelompok yang butuh pengakuan atau identitas itu, dan pengakuan itu terus dicari, kan itu ya, dan apapun caranya. Nah sekarang ini salah satu pengakuan itu adalah lewat media sosial. Nah, karena lewat apapun mentok nih ya. Nah, itulah bahasanya ya. Nah, media sosial itu salah satunya. Maka dengan menempelkan nama Unila itu mungkin salah satu seakan-akan itu menjadi satu legitimasi bahwa mereka diakui. Unila itu universitas, kampus besar. Artinya itu sumber pengetahuan. Dan kebenaran ada di situ gitu. Jadi, maka dengan memakai label nama Unila, artinya mereka merasa bahwa orang akan mengiyakan, mendapatkan pengakuan. Karena itu saya bilang tadi, sumber pengakuan kok, sumber pengetahuan kok universitas itu. Jadi memang salah satu cara yang paling efektif itu adalah lewat media sosial dan apalagi memakai nama Unila, kampus yang besar di Provinsi Lampung gitu. Jadi itu salah satu cara. Orang berbagai macam cara untuk mendapatkan pengakuan itu. Nah, kalau kita bicara LGBT sendiri sebenarnya, kenapa orang sampai LGBT? Itu kan sebenarnya banyak hal, ada dua faktor. Pertama adalah kata faktor genetik, memang ya secara kedokteran, dan kedua adalah karena faktor behavior, karena perilaku, kekerasan dan lain-lain. Dan sekarang jadi karena ikut-ikutan faktor hormonal dan faktor sosial. Faktor sosial. Nah sekarang yang paling banyak kan faktor sosial. Nah karena ikut-ikutan dan lain sebagainya. Dan juga ada karena faktor dari kecil. Jadi ketika perkembangan seks dia dari kecil itu mengalami gangguan hormonal atau gangguan sosial lainnya, sehingga kemudian dia menjadi seperti itu. Nah sebenarnya kalau udah behavior itu sebenarnya bisa diobati kalau orangnya mau. Ya itu ya. Nah masalahnya sekarang adalah kelompok ini semakin kuat. Kelompok ini semakin kuat, komunitas semakin kuat, dan mereka butuh pengakuan. Nah kita lihat bahwa secara budaya Indonesia tidak akan bisa menerima, apalagi kampus Universitas Lampung, ya seperti Prof bilang tadi, nggak akan bisa menerima. Tapi kita secara HAM ya, secara perspektif hukum dan hak asasi manusia tentu mereka bisa diterima dalam dunia pekerjaan, tidak boleh ada diskriminasi dong dari segi itu. Ekonomi misalnya mereka ada sektor-sektor tertentu mereka tuh memang terampil loh ya, bagus loh mereka itu memang gitu ya di dalam sektor-sektor tertentu, dari ekonomi kreatif atau apapun ya bidang-bidang tertentu. Tapi kalau dalam bidang itu di Indonesia itu budaya kita, jadi pengetahuan kita di Indonesia, universitas itu memang sumber pengetahuan, tapi pengetahuan kita berbasiskan budaya kita dong. Makanya tadi Prof. Karomani bilang bahwa kita tidak mungkin menerima itu untuk di Indonesia. Bu Vivit, kita tahu bahwa di lingkungan sosial sepanjang zaman begitu selalu ada penyimpangan-penyimpangan kaitannya dengan orientasi seksual begitu ya. Nah, tapi saya mau fokus ke kampus. Kalau di Universitas Lampung sendiri dibandingkan dengan kampus-kampus lain, sebenarnya perkembangan LGBT ini kalaupun bisa dibilang masuk ke dalam lingkungan kampus itu seperti apa? Sebenarnya mereka itu sudah ada lama, ini bukan isu yang baru toh, bukan isu yang baru. Hanya saja mereka tidak punya keberanian selama ini. Ini sudah lama, dan diam-diam. Nah sekarang mereka mencoba untuk menunjukkan eksistensi diri, mulai berani. Nah kita nggak tahu pendorongnya apa nih, ya dia mulai berani menunjukkan diri karena ingin mendapatkan mendapatkan pengakuan itu tadi. Nah keberanian-keberanian itu yang muncul sehingga sampai membuat di Facebook sedemikian rupa memakai nama-nama lembaga ya seperti Unila, karena Unila itu adalah sumber pengetahuan dan Anda tahu bahwa pengetahuan itu adalah kekuasaan, kekuatan. Ya. Power is knowledge. Nah, oleh karena itu adalah salah satu simbol yang bisa dipakai itu adalah nama kampus. Karena kampus itu pasti orang akan meyakini bahwa ini semua pengetahuan, orang bisa meyakini, oh ini dapat pengakuan nih kita nih, harus memakai nama kampus, nggak mau memakai nama-nama lembaga lain. Nah, karena kampus itu sumber kebenaran. Gitu. Sebelum ke Prof. Karomani, Bu Vivit, sebenarnya kalau secara kelompok kira-kira begitu ya, apakah memang sudah establish mereka dalam beberapa tahun yang lewat, atau memang baru-baru sekarang mereka mungkin mereka dulu muncul? Kalau saya bilang tadi, mereka sudah lama, cuman tidak mau menunjukkan eksistensi dirinya. Sekarang mulai muncul keberanian itu. Nah, mulai muncul keberanian karena dia mungkin berpikir bahwa sekarang dunia bebas, terbuka, globalisasi, media sosial di mana-mana. Udah saatnya nih kita menunjukkan eksistensi diri. Karena di dalam pikiran mereka itu begini, identitas secara biologi mereka bawa sejak lahir bahwa ada dua identitas, laki-laki dan perempuan. Tapi setelah mereka lahir, mereka punya social identity. Nah, social identity inilah yang disebut dengan mereka bisa mendefinisikan dirinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saya lahir sebagai perempuan,
Tapi kemudian setelah saya besar, saya berhak mendefinisikan diri saya sebagai siapapun, mau laki-laki atau perempuan. Itu namanya social identity. Dia membangun dirinya sendiri dan bagaimana dia mendefinisikan dirinya. Saya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki perempuan itu dokter yang menentukan ketika lahir. Ini laki-laki nih, ini perempuan. Nah, itu biologi identity. Tapi kalau social identity, dia berhak mendefinisikan diri. Nah, konsep itu yang mereka selalu pakai kemana-mana di dunia ini. Identity sebagai sebuah rekonstruksi. Itu. Oke, Prof. Beberapa tahun yang lalu, 2015 kalau tidak salah tepatnya, itu mereka sudah membuat sebuah usaha untuk menyelenggarakan seminar begitu ya. Ini adalah salah satu upaya mereka untuk masuk ke dunia kampus. Nah, Unila tegas menolaknya atau seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Unila sudah pasti tegas menolak. Adapun seminar, apapun namanya seperti yang di-expose di Facebook itu sebetulnya tanpa sepengetahuan Unila. Dan itu hanya bisa-bisa mereka saja sebetulnya. Kan kita tidak bisa melarang orang membuat akun Facebook misalnya. Dan kelihatannya juga sangat tertutup dan sudah terkunci kan sekarang. Jadi itu di luar urusan Unila sebetulnya. Kebetulan mengambil tempat lokus di kampus hanya seperti yang dikatakan Bu Pipi tadi untuk mengambil popularitas dan legitimasi. Barangkali kalau sudah kampus dikutip-kutip, wah heboh banget kan gitu. Ya, saya kira kita tegas menolak. Tegas menolak. Baik. Nah, tadi kaitannya dengan diadakan seminar, kemudian sekarang sudah mencatut Unila. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Universitas Lampung sendiri dalam hal ini, Prof? Oh ya, pasti ada langkah-langkah dari kita ya. Dan pihak Unila tentu punya tim hukum, tim advokasi yang untuk mencari hal-hal seperti itu. Informasinya sedang didalami saat ini ya. Sedang didalami. Dan tim TIK dari kita, saya sudah komunikasi dengan mereka dan itu coba akan didalami dan dicari informasi yang lebih lengkap tentu saja. Karena kita harus punya data yang pasti gitu, Prof. Betul. Baik, Bu Vivit. Ya. Tadi seperti sudah kita bicarakan di awal bahwa era keterbukaan saat ini dan khususnya media sosial ini berperan besar bagi tumbuh berkembangnya banyak hal begitu ya, dan punya dua sisi, positif dan negatif. Nah, seberapa besar sebenarnya pengaruh dari media sosial ini sendiri bagi tumbuh berkembangnya LGBT dalam hal ini? Sangat besar ya. Sangat besar sekali, karena dengan sejak adanya media sosial orang jadi tahu apa itu LGBT. Mungkin kita tentang LGBT, konsep LGBT itu aja mungkin 5 tahun belakangan ini baru familiar. Dulunya tidak tahu, taunya ada pembaharuan istilah. Pembaharuan istilah. Ya. Karena mereka selalu memperkenalkan itu lewat media sosial. Dan begitu juga dengan isu-isu lainnya, tidak hanya LGBT, sebenarnya banyak hal ya. Nah, tapi jadi media sosial ini sangat-sangat efektif untuk ini. Nah, makanya kita kan sangat perlu sebagai netizen yang smart sebenarnya. Nah, itu yang sangat penting sekali ya. Netizen yang smart, bagaimana memfilter berita-berita di media sosial. Karena media sosial itu betul-betul sudah tidak terbendung ya. Karena saya bilang, itu kan namanya global. Global itu kan itu, mendunia. Salah satunya adalah sosial media. Ya, apapun itu bisa ditulis orang, apa-apa tidak ada. Kalau orang yang bisa menjaganya hanya diri mereka sendiri, filter terhadap diri mereka sendiri. Gitu. Baik, seru sekali, kita tahan dulu Prof dan Bu Vivit. Dan pemirsa, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Dan pada segmen 3 nanti kita juga akan mengundang aktivis hukum dan HAM di Provinsi Lampung untuk berdialog melalui line telepon kami. Special Report akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Report. Pemirsa, komunitas bagi kaum LGBT sebenarnya bukan hal yang asing, terutama di dunia barat. Bahkan terdapat sejumlah kampus baik di Amerika Serikat maupun Eropa yang tidak hanya memiliki grup LGBT di dunia maya, namun juga di dunia nyata. Sebuah situs pendidikan bernama greatvaluecollege.net membuat daftar 50 kampus di luar negeri yang ramah terhadap kaum LGBT. Situs yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dan calon mahasiswa untuk meraih gelar sarjana sekaligus pilihan karir usai berkuliah ini melansir 50 kampus di Amerika Serikat ramah terhadap kaum LGBT. Beberapa kampus yang ramah terhadap kaum LGBT antara lain Universitas Pennsylvania, Universitas Harvard, Universitas Indiana, dan Universitas Stanford. Kampus-kampus ini ramah terhadap kaum LGBT karena tidak hanya menerima dengan terbuka mahasiswa LGBT. Kampus juga menjamin mereka akan mendapatkan rasa aman serta nyaman berkuliah.
Dan di kampus-kampus tersebut terdapat komunitas bagi LGBT untuk beraktivitas baik secara keorganisasian maupun sosial. Aktivis LGBT kampus tidak hanya berkampanye di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Mereka turun ke jalan, mendesak pemerintah untuk menjamin hak keamanan dan sosial kaum LGBT. Mereka juga meminta masyarakat untuk menghormati pilihan yang mereka ambil. Di Asia, hingga saat ini, baru Taiwan yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Pengadilan di Taiwan menyatakan jika larangan yang melegalkan pernikahan sesama jenis melanggar undang-undang. Vietnam juga melegalkan pernikahan sesama jenis, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Negara seperti Thailand dan Kamboja diperkirakan juga akan mengikuti jejak Taiwan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan pemirsa, tadi adalah sekilas perkembangan LGBT di kampus-kampus di Amerika dan benua Eropa. Dan pemirsa, di sambungan telepon kami juga sudah terhubung dengan seorang aktivis hukum dan HAM, Chandra Bangkit Saputra. Beliau merupakan Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya LBH Bandar Lampung. Baik, apakah sudah terhubung? Halo Mas Bangkit. Halo. Iya, baik. Selamat sore Mas Bangkit. Oh ya, selamat sore. Ya, ini tema kita petang hari ini terkait dengan LGBT ya. Ini mulai masuk ke dunia kampus, dalam hal ini di Universitas Lampung. Ya. Baik, Mas Bangkit. Komunitas LGBT ini membuat akun dengan mencatut nama Unila begitu ya. Nah, menurut Anda apakah Unila sudah memperkarakan mereka secara hukum ya sejauh yang Anda ketahui? Ya, jadi kalaupun Unila mau langsung saja ya, aku langsung bahwa kalau Unila pun mau menggugat atau melaporkan terhadap akun grup komunitas LGBT ini bisa melalui pidana ataupun perdata, sebenarnya begitu. Nah, tapi yang harus jadi soal adalah bahwa hal ini bukan terjadi di Universitas Lampung saja. Terhadap keberadaan LGBT membuat akun dan lain-lain. Di beberapa kampus juga kan ada. Nah, tapi hal ini juga saya sangat menyarankan kepada pihak Unila untuk berhati-hati dalam bertindak juga. Karena dasarnya adalah LGBT dalam hal ini kan sangat dilindungi oleh hak asasi manusia. Terutama di Undang-Undang Dasar kita pun diatur bahwa tentang di pasal 28D ayat 1 dan 28C Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan memperoleh manfaat tanpa pengecualian terhadap gitu. Dan catatan juga bahwa sanksi terhadap LGBT adalah sanksi moral. Jadi jangan digeser kepada sanksi hukum gitu. Baik, Mas Bangkit. Mungkin kita sudah sama sepakat tadi seperti sudah diungkapkan oleh Mas Bangkit sendiri bahwa secara personal begitu sebenarnya tidak ada masalah. Namun hal ini terkait dengan masalah sosial dan khususnya ini mencatut lembaga Unila. Pendapat Anda? Iya. Jadi kalaupun itu tadi bahwa kalau Unila mau ya berarti si akun grup itu yang akan dilaporkan kalau memang Unila akan melaporkan itu. Gitu. Oke, jalur yang cukup efisien dan kemudian bisa mendapatkan kebaikan bagi keduanya. Kira-kira apa sebenarnya jalur yang terbaik? Apakah jalur mediasi atau langsung saja ke jalur hukum untuk mendapatkan kepastian secara hukum? Sangat nggak sepakat kalau itu langsung karena hukum ya. Ini kebetulan saya juga alumni Unila juga kan, sangat sayang kalau Unila mengambil sikap seperti itu. Bahwa pada dasarnya kan ini tadi adalah sanksi moral. Seharusnya kawan-kawan di Unila juga paham soal kelainan terhadap kawan-kawan LGBT. Ini kan aku ngomongin lebih tinggi lagi bahwa hari ini negara juga belum ada dasarnya bahwa kalau LGBT ini adalah salah secara hukum. Ini kan kalau kita ngomongin LGBT-nya. Jadi LGBT itu belum ada dasar di Indonesia kalau LGBT itu salah secara hukum. Nah, tapi ketika mereka membuat akun dan mencatut nama Unila, nah itu adalah hal lain yang terpisah. Tapi terhadap kawan-kawan, perbedaan terhadap kawan-kawan itu, yaitu adalah hak asasi manusia mereka kan gitu. Baik.
Baik, mungkin cukup sekian dulu. Kita akan sambung lagi ke narasumber kita, Mas Bangkit. Terima kasih sudah bergabung pada petang hari ini. Baik, saya mau ke Profesor dulu, Prof. Tadi sudah banyak pembahasan kita terkait dengan LGBT yang masuk ke kampus dalam hal ini di Universitas Lampung. Kalau bisa dibilang tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan mungkin secara hukum, dan sebenarnya kalau bisa dibilang bahwa saudara-saudara kita, adik-adik kita ini sebenarnya juga kan sama sebenarnya makhluk sosial juga seperti kita. Apakah ada pembinaan-pembinaan khusus mungkin? Saya kira nanti itu tim hukum kita ya dari Unila yang akan melakukan langkah-langkah. Yang jelas saya sepakat bahwa mencatut nama Unila itu yang jadi persoalan buat kita. Ya, kalau LGBT itu sudah di berbagai kampus juga gerakannya sudah masuk sebetulnya kan. Tetapi ketika mencatut nama kampus, nama institusi itu bermasalah. Saya kira dan harus kita masalahkan dan memang tidak boleh ya, catut demikian rupa hingga menjadi heboh di masyarakat seolah-olah Unila melegitimasi. Betul. Jadi pada akhirnya seolah-olah lembaga atau institusi pendidikan melegalisasi hal tersebut. Padahal kita tidak berada di wilayah itu. Dan saya yakin LGBT ini, saya tidak tahu apakah sudah terdaftar misalnya di Kemenhukam. Apa sudah terdaftar di institusi negara yang lain bahwa organisasi ini sebagai organisasi resmi yang patut kita hormati dan seterusnya. Meskipun memang dari tahun ke tahun kalau kita baca data terakhir LGBT ini lumayan melonjak ya. 2012 Kemenkes mengekspos hampir 1 juta lebih. Dan itu tiap tahun perkembangannya 30%. Jadi kalau sekarang itu mungkin di angka 2,5 juta. Jadi luar biasa ini fenomena gunung es sebetulnya ya. Gunung es yang kita tidak malah ada di bagian dasar. Betul, malah ada yang berkata bahwa hampir 3% perkembangannya. Kalau 3% dari penduduk kita itu udah hampir 7 jutaan lebih lah. Dari 260 juta hampir penduduk kita ya, saya kira itu. Baik, saya mau ke Bu Vivit dulu. Bu Vivit, tadi sudah dikatakan bahwa Universitas Lampung sudah akan mengambil langkah hukum, tapi itu adalah belakangan begitu ya. Nah, kita tadi sudah membahas ke Profesor bagaimana sebenarnya perlakuan terhadap saudara-saudara atau adik-adik kita ini. Mungkin Bu Vivit bisa menambahkan? Ya, kalau soal perlakuan yang saya bilang itu tadi ya, perlakuannya sebagai sesama manusia ya. Satu perlakuan dan kedua treatment mungkin sebagai lembaga pendidikan. Iya. Nah, ini kalau bisa disembuhkan sebenarnya lebih ideal kan? Iya. Kalau perlakuan sebenarnya kita sebagai sesama manusia, kita melihat dia sebagai sesama manusia. Kita harus hormati dan bahkan kita harus bersama-sama sebenarnya bersama mereka juga, dan kita peduli ya, bukan menjauhi gitu ya. Dan kita juga punya mahasiswa atau anak-anak yang seperti itu. Nah, treatmentnya adalah bagaimana memperlakukan dia sebagai sahabat, sebagai mahasiswa, sebagai teman ya. Jadi tidak mendiskriminasi dalam hal apapun gitu ya. Karena kita perlakukan dia sebagai manusia, dia punya keterampilan, dia punya segala macam kemampuan segala bidang, tidak ada diskriminasi terhadap mereka. Mari kita treatment supaya mereka bisa membantu mereka bisa berubah ya. Bisa kembali ke jati dirinya ya. Nah, itu mungkin kata-kata yang mereka nggak suka. Saya tahu. Terima kasih Bu Vivit. Sedikit saja closing statement-nya, Prof. Ya, saya kira sekali lagi memang hak hidup setiap orang dijamin, hak asasi manusia. Tetapi di mana hidup, bagaimana hidup itu yang harus diperhatikan oleh komunitas itu ya. Baik. Terima kasih Profesor dan Bu Vivit sudah bergabung bersama kita pada petang hari ini. Dan pemirsa, Indonesia tidak mentoleransi LGBT tumbuh dan berkembang di negeri ini. Namun tidak dipungkiri bahwa keberadaan komunitas ini justru semakin eksis seiring dengan melesatnya teknologi informasi. Dibutuhkan perhatian dan komitmen dari semua elemen masyarakat untuk mengatasi persoalan kemanusiaan ini. Dan pemirsa, terima kasih kepada narasumber kami yang sudah hadir di studio pada petang hari ini. Yang pertama adalah Prof. Karomani dan Bu Bartoven Vivit Nurdin. Dan pemirsa, saya Diandra Kembahang dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terus ikuti Special Report setiap hari Senin pada pukul 14.30. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Kayaknya cepet banget ya. Enggak juga.